Gue harus tebak dosanya mama. Aduh, kira-kira apaan ya? Kalau gitu gue harus lihat cluenya. Cluenya cowok. Ini artinya apaan? Ma, dosa mama apaan sih? Kenapa kamu ngebet banget pengen tahu sih? Soalnya aku lagi ikut tantangan tebak dosa, Ma. Mama nggak mau ngasih tahu ya? Ya udah kalau gitu aku tebak sendiri. Selingkuh. Wah, bener. Astaga, kamu tahu dari mana? Jangan bilang-bilang sama papa ya, Nak. Haha, aku bakal bilangin papa. Gak jadi deh, soalnya aku dapat 100 juta, mah. Anak pintar. 100 juta. Guys, karena gue ikut dalam tebak dosa, jadi gue dapat nominal yang lumayan besar. Jadi gue bakal traktir kalian semua. Gue takut lo kenapa-napa karena ikut tebak dosa itu, Vel. Alah, lo kan emang takut semuanya. Tapi kali ini gue serius. Iya, gue bakal hati-hati dalam menebak dosa semua orang. Yang kedua, tebak dosanya Bu Guru. Cluenya peringkat. Ini apaan ya? Oh, gue tahu. Ibu, kayaknya saya tahu deh rahasia ibu. Gak ada yang bakal tahu rahasia saya, karena rahasia saya itu susah banget. Ibu nerima suap dari peringkat-peringkat atas, kan? Astaga, kamu tahu dari mana? Jangan bilang siapa-siapa ya. Sebenarnya apa, Bu? Sebenarnya selama ini kamu bukan peringkat akhir, melainkan peringkat 1. Selama ini ibu yang palsuin. Jadi selama ini gue pintar. Ya, Vel. Sekarang gue udah punya uang 300 juta. Kira-kira bagusnya gue apain ya? Cuk, amalnya cuk. Masa gue amalin ke nenek ini sih? Nenek beneran gak punya rumah? Iya cuk, selama ini nenek tidur di jalanan. Ya udah, kalau gitu aku bakal kasih semua uang aku 300 juta ini buat nenek. Wah, baik hati sekali kamu cuk. Tapi apa yang kamu sudah buat tidak bisa dimaafkan. Hah? Maksudnya apaan sih? Mana? Katanya lo mau nraktir kita semua. Sorry ya, uangnya udah gue sumbangin ke nenek-nenek. Loh, bukannya di kota kita ini gak ada nenek-nenek ya? Semua yang di kota kita kan muda-muda. Jangan main-main loh. Masa gue ngomong sama hantu? Gue serius. Oh my god. Sebenarnya apa sih maksud nenek itu? Jangan-jangan berkaitan sama dosa gue sendiri. Kira-kira cluenya apa ya? Karena gue gak tahu dosa gue sendiri apa. Mari kita coba ranking kuku kaki. Wah, ini bagus. Warnanya netral gitu, nomor 3. Karena itu bagus. Ini terlalu biasa, polosan. Kalau gitu nomor 10. Yang diwarnain cuman yang ujungnya doang ya. Nomor 5 deh. Ini sama, yang diwarnain ujungnya doang. Ya ampun, gak mau. Panjang-panjang gitu, itu pasti sakit. Kalau cantengan gimana? Warna merah? Merah berani. Nomor 8 deh. Kepanjangan. Aku nggak bisa kuku panjang-panjang kayak gitu. Ini lumayan lah. Nomor 4. Ini cocok sih kalau ke pantai-pantai gitu, karena warna biru. Nomor 2 tapi. Nomor 1-nya yang mana ya? Ya ampun, ini gimana kalau cantengan? Aku jujur kuku kaki aku nggak pernah bisa sepanjang ini. Bisa melihat sisa umur orang atau sisa saldo orang? Sisa umur aja deh, jadi gue bisa peringatin kalau ajal mereka udah deket. Kamar kamu itu ya berantakan banget. Mama udah capek bilangin kamu setiap hari. Kayaknya umur mama udah nggak lama lagi deh karena marah-marah terus sama kamu. Masa sih aku nggak percaya umur mama udah deket? Kalau gitu aku bakal lihat. Emangnya kamu bisa lihat? Ya bisa dong. Tuh kan umur mama masih sisa 50 tahun lagi. Itu artinya mama bisa hidup selama 1 abad. Yang benar kamu nak. Ya ampun, mama udah capek hidup. Hush, mama nggak boleh bilang gitu, kan ada aku. Hai Vel, kita berangkat ke sekolah bareng yuk. Ayo, tapi sebelum itu gue mau lihat sisa umur lo dulu. Astaga, sisa umur lo sisa 1 jam. Lo harus berlindung dari bahaya. Apaan sih lo gak jelas banget? Gue gak percaya. Gue beneran bisa lihat sisa umur seseorang. Lo harus percaya sama gue. Ya udahlah kalau gitu gue ke sekolah sendiri aja. Gue gak mau ditakut-takutin sama lo. Bye. Aduh, kenapa dada gue sakit ya? Tuh kan gejalanya udah muncul. Lo harus hati-hati, Kay. Maut kan gak bisa dihindarin, Vel. Ya udah deh kalau gue harus mati sekarang juga gak apa-apa. Kalau sisa umur gue sendiri tinggal berapa ya? 1 hari? Yang bener aja. Feli, sebentar lagi mama bakal pergi selama 1 minggu. Jadi peran mama bakal digantikan sama yang lain ya. Yang lain itu maksudnya siapa, Mah? Siapa lagi kalau bukan Bu Sumi tetangga kita? Oh, iya gak apa-apa sih. Soalnya Bu Sumi itu orangnya baik. Kalau dia jahat, mama gak mungkin minta jagain rumah ini ke dia.
Bapak harus nolongin saya. Kemungkinannya kita bakal kedatangan penjahat dalam 1 hari, Pak. Yang bener aja kamu. Emang kamu dukun bisa meramal-ramal kayak gitu? Saya serius, Pak. Aduh, sisa umur Pak Satpam juga 1 hari loh. Maksudnya saya bakal meninggal besok? Bener banget, Pak. Itu artinya kita meninggal bareng. Wah, kalau gitu saya harus siapin peti mati saya. Bu Sumi udah datang. Kok ibu datangnya dengan tangan kosong aja sih? Kalau ada apa-apa kan saya tinggal pulang ke rumah saya. Terus semuanya juga udah tersedia di rumah ini. Ibu bakal tetap di rumah ini sampai mama datang kan? Kalau gitu harusnya sisa umurnya sama. Loh, kok nggak muncul-muncul sih? Maksud kamu apa? Nggak apa-apa bu, saya cuma ngehalu. Kalau dia beda sendirian berarti dia yang menghabisi kita semua dong. Kalau gitu gue harus singkirin dia duluan. Pak, saya nggak bisa lihat umurnya Bu Sumi loh. Kebetulan saya baru datang dari dukun dan diberi kacamata ini. Katanya harus diberikan ke kamu. Hah? Emangnya kacamata ini punya kekuatan apa? Saya juga nggak tahu. Kamu pakai aja kacamata itu buat melihat sisa umurnya Bu Sumi. Oke, saya bakal mempercayai kacamata super dari dukun ini. Saya bakal pakai. Bu Sumi, kebetulan banget ketemu ibu di sini. Saya butuh bantuan ibu. Yes, udah loading. Ini sebentar lagi bakal muncul kan? Wah, gue dapet jatah minum yang sedikit nih. Itu artinya gue harus irit-irit kan? Saya dapat info, katanya di pinggir jalan banyak yang bagi-bagi minuman gratis loh. Hah? Minuman gratis? Tapi kalau jatah minumnya dikit percuma dong. Ya ampun, padahal saya udah rela-relaan kena polusi, bikin muka jadi kusam dan komedoan demi info ini loh. Alah, bapak tenang aja, mending bapak pakai masker skintific kayak saya nih. Jadi komedonya bisa terangkat. Sini saya pakein. Saya udah pakai nih, kamu emang jago kalau masalah masker. Tapi sayang jatah minumnya dikit, jadi gak bisa pamer kayak saya. Emang bapak dapat berapa jatah minumnya? 500 jatah minum. BTW makasih ya udah rekomen masker itu. Tampilan bapak jadi lebih fresh dan bebas komedo. Aduh, perut gue kembung nih. Ini aneh, kenapa perut kalian semua bisa kembung? Soalnya gue dapat jatah minum yang banyak, Vel. Loh, bagus banget dong kalau banyak. Bagus dari mana? Kita harus menghabiskan jatah minum ini dalam seharian. Dan gue dapat 1000 jatah minum. Gimana cara gue habisinnya? Wah, berarti gue beruntung dong cuma dapat 3 jatah minum. Ternyata jatah minumnya berkurang tiap tegukan. Jadi jatah minum gue udah habis deh. Astaga, keren banget. Kalau gitu lo yang bakal dapat imbalannya, Vel. Imbalannya apa? Gak ada yang tahu, tapi katanya sih gede banget imbalannya. Oke, gue harus cari siapa yang ngasih imbalan itu secepatnya. Permisi, saya cari orang yang jatah minumnya habis. Jangan-jangan ibu guru yang mau ngasih imbalannya. Emangnya kenapa, Bu? Semua orang yang jatah minumnya habis harus kumpul di lapangan basket. Hah? Kumpul di lapangan basket? Buat apa? Karena jatah minum kamu masih ada, jadi kamu gak boleh tahu. Oke, kayaknya bu guru bukan mau ngasih imbalan deh. Pokoknya gue harus ngintip. Lo lagi ngapain, Vel? Gue lagi ngintip ke dalam aula tuh. Gue kepo banget mereka lagi ngapain. Mereka itu jadi anak buahnya bu guru. Apa? Jadi kalau jatah minumnya habis itu bakal jadi anak buahnya bu guru? Terus mana imbalan yang dijanjikan? Lo harus bertanding lagi sama orang-orang yang jatah minumnya udah habis buat mendapatkan imbalan itu. Saya kehilangan 1 orang yang jatah minumnya sebenarnya udah habis tapi malah dipalsuin. Jadi pasti ada di antara kalian. Kalau gue minum padahal jatah minumnya udah habis, Kita uji aja, Bu. bakal terjadi apa Oke, ya? kalau gitu saya akan melakukan pemeriksaan dimulai dari Feli. Feli, silakan minum untuk membuktikan jatah minummu masih ada atau tidak. Minum? Oke, Bu. Jatah minum gue kan udah habis, jadi kalau gue minum bakal terjadi apa ya? Kali ini mau ranking mobil tapi sama cowok aku. Oke. Halo. Kamu yang pertama. Oke. Wah, BMW ya? BMW putih. Aku nggak ngerti tentang mobil-mobil. Mobil sport. Bukan Bagus. Sport. Bagus. Cuman kalau aku sih Jadi nomor berapa? nomor 5 deh. Lanjutnya aku. Apaan? Nggak suka warna hijau. Nomor 9. Dilihatnya hijaunya warnanya. Wah, Ford. Jelek. Bagus. Itu jelek. Bagus. Bulat gitu. Tapi itu mobil kayak mobil itu ya, Fast and Furious. Siapa sih? Ya udah cepet. Dom. Nomor berapa? 7. Mobil orang nikahan. Itu hadiah. Oh iya hadiah. Hadiah. Nanti aku kasih. Mercedes-Benz kan? Bener kan? Iya, Mercedes. Ini bagus sih, elegan gitu. Nomor 3 deh. Next. Aduh, apa ini? Ini basic banget sih.
Yang logo diamond itu apa sih? Nggak tahu, nggak penting mereknya. Kok 10? Nggak tahu soalnya. Rubicon. Nggak tahu. Tapi warna pink. Karena warna pink jadi kita kasih nomor 4. Wah, bagus sih, cuman Pick up. bukan pika. 4-wheel drive pasti, tapi harusnya di nomor 4, cuman karena itu udah nomor 7. Yang bagus dong. Warna pink. Wah, pink hitam lagi. Tapi kayak Nomor mobil 2. Nah, sisa nomor 1 sama nomor 8. Wah, nomor 1. Ya. Ya, yang nomor 8. Ya. Tapi itu kayak pickup juga gak sih? Enggak tahu. Belakangnya. Ya udahlah nomor 8. Akhirnya baterai nafas aku penuh juga, mah. Pokoknya kamu harus jaga baterai nafas itu, jangan sampai dia jadi 0%. Emangnya kenapa kalau jadi 0%? Ya kamu nggak bakal bisa nafas, jadi kamu bakal meninggal. Aku nggak bakal biarin hal itu terjadi, mah. Kalau gitu kamu harus bawa chargermu supaya kamu bisa cas baterainya di sekolah. Iya, mah. Aku bakal bawa ini kemanapun aku berada. Bagus. Kamu harus melewati pemeriksaan tas terlebih dahulu. Oke, bukan masalah yang besar kan, orang saya nggak bawa apa-apa tuh. Kamu nggak boleh bawa charger ini masuk ke dalam sekolah. Emangnya kenapa, Pak? Charger itu nggak ada salah apa-apa loh. Charger itu berguna banget buat saya cas nafas saya. Tetap saja kamu dianggap sama seperti yang lain dan tidak istimewa. Jadi charger ini akan saya sita. Ya udahlah, baterai nafasnya juga masih 100%. Sana silakan masuk. Ya ampun, karena lari-lari jadi nafas gue berkurang lebih cepat. Gimana dong? Feli, kenapa kamu kelihatan panik banget? Saya harus berhenti lari sekarang juga, Bu. Kalau enggak, saya bisa meninggal. Mana ada manusia yang meninggal karena lari doang. Kamu aneh deh. Saya punya baterai nafas yang harus selalu dicas, Bu. Tapi charger saya disita sama pas satpam. Hah? Maksud kamu apa sih? Ibu nggak ngerti. Ya ampun. Vel, lo kenapa kelihatan sempoyongan dan lemes kayak gitu? Gue harus charger nafas gue. Tapi lo nggak bakal ngerti sih. Gue ngerti kok. Yang bener, kalau gitu lo bisa bantu gue dong. Bisa, kebetulan gue lihat charger di dalam gudang sekolah. Jadi lo bisa charger pakai itu kan? Wah, lo emang teman sejati gue. Beruntung banget gue ngasih tahu lo. Kalau gitu buruan sebelum ada yang ambil. Gue bakal segera ke sana. Bye. Kunci gudang itu ada sama pas satpam kan? Kebetulan banget pas satpam lagi tidur. Jadi gue bisa curi deh. Permisi ya, Pak. Gue udah sampai gudang. Kira-kira yang mana ya yang dimaksud sama Keisha? Mana chargernya? Kenapa gue nggak melihat tanda-tanda charger? Apa yang ini? Tapi ini warnanya hitam. Harusnya kan warnanya putih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jangan!